Bapak Menteri dan hadirin yang kami hormati, untuk membuktikan kecepatan dari mekanisme POP-HC, dapat kita saksikan saat ini tengah berlangsung proses penginputan permohonan hak cipta yang dapat kita lihat secara live pada layar LED. Di mana permohonan ini berasal dari perwakilan masyarakat Papua, didampingi oleh petugas layanan kekayaan intelektual Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Papua. Saat ini terdapat 2 permohonan hak cipta yang sedang diinput oleh para petugas, dimulai dari pengisian data awal pemohon hingga penguploadan file jenis ciptaan. Tentunya data permohonan dan dokumen pendukung yang harus disediakan tidaklah rumit karena semua informasi tersedia sangat jelas, dari informasi apa yang harus diisi hingga dokumen apa dengan jenis file apa yang harus diupload. Dan untuk mengetahui lebih jauh lagi tentang kegiatan hari ini, akan kita ikuti bersama dalam laporan pelaksanaan kegiatan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Papua. Yang kami hormati Bapak Antonius Matius Ayubaba, kami silakan. Sesuai dengan visi dan misi Presiden Republik Indonesia, terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berdasarkan gotong royong, dan pada misi yang terdiri dari 9 misi. Misi ke-8 adalah pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya, dan misi ke-9 sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka Kementerian Hukum dan HAM melalui kepemimpinan Bapak Menteri menetapkan tata nilai kinerja Kemenkumham adalah pasti, profesional, akuntabel, sinergi, transparan dan inovatif, yang telah dilakukan dengan melakukan percepatan dengan kerja keras, kerja lebih keras dan kerja lebih keras lagi. Dan saat ini Bapak Menteri meminta kepada semua jajaran di seluruh Indonesia melakukan kerja cepat, kerja keras dan kerja produktif. Sehingga saya sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM membuat sebuah moto untuk menggerakkan kinerja Kantor Wilayah Kemenkumham dengan mengambil apa yang menjadi kearifan lokal di Papua adalah TIPA, transformasi, improvement, visibilitas, dan aktualisasi. Sehingga kami melakukan beberapa percepatan dengan arahan Bapak Menteri bahwa perubahan kinerja di Kementerian Hukum dan HAM telah berubah dari birokrasi digital menjadi revolusi digital. Dan saat ini kami memasuki era pelayanan publik digital. Hari ini kita ada di Gedung Sasana Krida Kantor Gubernur Provinsi Papua untuk melakukan sebuah kegiatan yang menjadi program dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Mobile Intellectual Property Clinic, yang tentu setelah pembukaan ini akan berlangsung di Hotel Aston untuk melayani semua pemerintah daerah dan semua masyarakat, di mana Kementerian Hukum dan HAM akan melayani Papua dengan melakukan beberapa hal, diantaranya penguatan layanan kekayaan intelektual, juga booth layanan konsultasi pendaftaran kekayaan intelektual oleh tim expert dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, dan TOT drafting tentang hak paten. Bapak Menteri dan Bapak Gubernur yang diwakili Bapak Sekda dan hadirin sekalian, Papua memiliki keunikan sebab dengan 7 wilayah adat memiliki kurang lebih 245 suku yang bersebaran di 7 wilayah adat.
di mana 5 wilayah adat berada di Provinsi Papua dan 2 wilayah adat berada di Provinsi Papua Barat. Jumlah ASN Kementerian Hukum dan HAM di kantor wilayah terdiri dari 1.306 orang. Dan pada kesempatan ini kami melaporkan kepada Bapak Menteri bahwa dalam kepemimpinan Bapak Menteri sejak 2017 telah memberikan kuota formasi khusus untuk orang asli Papua direkrut menjadi ASN Kemenkumham dengan total yang telah diterima sebanyak 372 orang, dan untuk 2 politeknik, baik Politeknik Keimigrasian dan Politeknik Pemasyarakatan, juga telah memberikan kesempatan kepada putra-putri Papua untuk direkrut menjadi ASN Kemenkumham. Dalam pencapaian pada kekayaan intelektual sampai dengan saat ini, kami telah melakukan pencatatan dan proses sertifikat melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berjumlah 2.305 sertifikat. Dan proses ini tentu dibangun berdasarkan koordinasi dan komunikasi sinergitas yang terbaik, di mana untuk tingkat provinsi dengan dukungan Bapak Gubernur melalui Bapak Sekda, saat ini kami memberikan pelayanan gratis kepada masyarakat untuk tahun 2022 ini dengan 1.000 sertifikat kita berikan kepada masyarakat. Dan juga pelatihan paralegal 4 angkatan yang sudah kita lakukan dan akan dilakukan, juga yang sudah dilakukan oleh Kabupaten Jayapura bersinergi dengan Kementerian Hukum dan HAM, di mana melalui kepemimpinan Bapak Bupati telah terdaftar 106 usulan yang telah berproses, dan Kabupaten Jayapura menjadi kabupaten pertama di Papua yang mencatat terbanyak kekayaan intelektual komunal yang berupa ekspresi budaya tradisional, pengetahuan tradisional, sumber daya genetik, dan potensi indikasi geografis. Juga Kota Jayapura dalam kepemimpinan Bapak mantan Wali Kota Bapak Dr. Andus Ben-Hur Tomimano telah melakukan pencatatan kepada para seniman di Kota Jayapura dengan permintaan 122 sertifikat berkaitan dengan HUT Kota Jayapura ke 122 tahun. Tapi dalam proses kami menerbitkan 161 sertifikat yang diberikan kepada pemerintah Kota Jayapura. Bapak Menteri dan Bapak Gubernur, Forkopimda dan semua pimpinan daerah yang terhormat, dalam proses untuk melakukan percepatan dalam melakukan proses penyusunan peraturan perundang-undangan dalam mendukung kinerja pemerintah daerah dalam fasilitasi pembentukan peraturan daerah. Sampai saat ini kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM telah melakukan harmonisasi sebanyak 71 rancangan peraturan daerah yang dilakukan di kabupaten kota, dan juga kantor wilayah lewat 13 perancang telah membuat sebuah forum yang disebut dengan Forum Fasilitasi Peraturan Daerah atau Forpapeda, sehingga mendukung percepatan dalam proses akselerasi pelayanan penyusunan peraturan daerah berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 15 2019 yang memberikan kewenangan kepada Kementerian Hukum dan HAM memfasilitasi berbagai peraturan daerah dalam upaya untuk mewujudkan hak asasi manusia di Provinsi Papua. Kami berterima kasih kepada yang terhormat Bapak Bupati Kabupaten Kerong, karena Kabupaten Kerong untuk 2019 dan 2020
adalah kabupaten yang telah ditetapkan oleh Menteri Hukum dan HAM sebagai Kabupaten Peduli Hak Asasi Manusia. Akhirnya pada kesempatan di saat ini saya menyampaikan terima kasih kepada Bapak Menteri, Bapak Irjen sebagai PLT Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, para direktur, para inspektur wilayah, dan semua tim Mobile IP Clinic yang telah datang dan mengunjungi Papua di hari ini. Juga kepada semua Forkopimda dan semua pimpinan daerah kabupaten kota dan semua kelompok-kelompok masyarakat yang telah hadir pada kesempatan di saat ini. Semoga apa yang kita lakukan hari ini menjadi bukti negara hadir melalui Kementerian Hukum dan HAM yang akan kita lakukan dalam sinergitas dan kolaborasi terbaik untuk membangun tanah Papua yang kita cintai dan kita banggakan.